Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Maka mudah-mudahan sholat kita yang kita kerjakan di waktu zuhur ini betul-betul mendatangkan ridha Allah. Sekali lagi, betul-betul mendatangkan ridha Allah. Dan mudah-mudahan sholat zuhur berjamaah seperti ini kita awali dengan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Nanti setelah kultum ini kita tutup dengan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Maka mudah-mudahan nyocoki apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, haramallahu jasadu ala nar, maka Allah akan mengharamkan jasad kita dari api neraka. Satu hal yang akan saya bedah pada kesempatan ini, tetap dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, saya akan menyampaikan bab tentang kewajiban mengasihi dan menyayangi kehidupan yang Allah berikan, wabil khusus kepada ikhwanul muslimin, saudara-saudara muslim, dalam rangka mewujudkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Persaudaraan Islam itu ada dua pendapat. Yang pertama adalah antara muslim satu dengan muslim itu adalah saudara. Yang kedua adalah bentuk persaudaraan kepada makhluk hidup, baik itu manusia maupun non manusia. Apa yang non manusia? Yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan serta lingkungan hidup ini dengan prinsip-prinsip Islam. Sekali lagi, dengan prinsip-prinsip Islam. Apa prinsip Islam? Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman. Apa itu aslama? Menyerahkan diri. Islaman adalah bentuk penyerahan diri kepada Allah. Sehingga kata Islam itu sendiri artinya damai. Kalau seseorang disebut seorang muslim adalah orang yang menebarkan perdamaian. Sekali lagi, kalau seseorang dikatakan sebagai seorang muslim, maka orang itu adalah orang dimanapun berada akan menebarkan perdamaian. Karena apa? Rasulullah SAW sendiri menegaskan bahwa seorang yang dikatakan muslim adalah apa? Man salima muslima min lisanihi wa yadihi. Seseorang yang dikatakan muslim, al muslimu, atau seorang muslim, man salima muslima, adalah orang yang mampu menebarkan keselamatan buat muslim yang lain, min lisanihi, dari ucapannya, wa yadihi, dan perbuatannya. Karena itu saya sebagai seorang yang fakir, seorang yang lemah, penuh dengan kekurangan, dengan apa yang terjadi beberapa hari kemarin, sungguh menyayat-nyayat hati saya. Kenapa? Perilaku anarkis yang melakukan perusakan fasilitas umum, kantor-kantor dibakar, dan ini tanpa disadari ada penumpang gelap yang menunggangi peristiwa ini, sehingga terjadi kerusuhan di mana-mana. Maka sebagai seorang muslim, maka siapapun orangnya, walaupun dia melemparkan bom molotov, melemparkan batu dengan kalimat takbir, itu bukan seorang muslim. Sekali lagi, ketika seseorang mengancam jiwa orang lain, ketika seseorang merugikan orang lain dengan mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, maka takbir itu bukan diucapkan oleh seorang muslim. Karena yang dikatakan seorang muslim adalah man salimal muslima min lisanihi wa yadihi. Seseorang yang mampu menebarkan perdamaian, ketenangan, ketentraman kepada orang lain dari ucapannya maupun dari perbuatannya.
kata-katanya betul-betul menyejukkan hati, perbuatannya betul-betul mampu menebarkan ketenangan dan ketentraman. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat yang meriwayatkan ini adalah Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahasadu, wala tanajazu, wala tanajashu, wala tabaghadu, wala tadabaru. Apa maksudnya? La tahasadu, janganlah kalian saling hasud. Apa itu hasud? Perasaan-perasaan yang tidak baik terhadap orang lain, sehingga kehasutan itu menebarkan berita-berita bohong. Maka sungguh dengan media, apakah itu Twitter, apakah itu TikTok, atau media sosial yang lain yang menebarkan hasud-hasud, berita-berita bohong, berita hoax, yang kemudian seakan-akan berita bohong itu dianggap berita benar, yang kemudian membakar orang lain untuk berbuat kebencian, menebarkan kebencian, maka itulah dampak dari sifat hasud. Apa itu sifat hasud? Sifat iri dan dengki yang muncul dari bisik-bisik setan yang ada di dalam tubuhnya. Inilah yang kemudian Rasulullah betul-betul melarang, wala tahasadu. Hai, kamu semua janganlah saling berhasud. Hasud itu adalah pikiran yang tidak baik. Wala tajassasu, wala tanajashu, wala tanajashu. Apa tanajas? Itu saling mengolok-olok, saling mengumpat, saling menghardik dengan kata-kata yang kasar. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, menebar kebencian. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Apa itu saling membelakangi? Di depan seakan-akan menjadi orang yang baik, tapi ketika di belakang, sekali lagi, ketika di depan betul-betul seperti orang yang sopan-sopano, tapi begitu di belakang betul-betul dia berbalik dengan apa yang ada di mukanya. Apa yang di hadapannya itu seakan-akan dengan yang ketika di punggung itu berbeda. Orang yang demikian ini disebut dengan orang yang bermuka dua. Jadi di depan kayak orang yang sopan, tapi begitu tidak ada di depan orang itu malah berkebalikan dari apa yang ada di nampak. Itu namanya tadabaru, orang-orang yang membelakanginya. Wala baik wala yabi ba'dukum ala baik ba'din, dan janganlah kalian menjual atas penjualan sebagian yang lain. Artinya apa? Barang yang dimiliki jangan sampai yang dimiliki ini dijual, atau jangan sampai seseorang itu mengambil barang orang lain dan kemudian dijual. Makanya kemarin itu penjarahan di mana-mana dengan bahasa protes, demo dan sebagainya. Tapi ternyata di belakangnya ada pencuri-pencuri, perampok yang bukan hanya merusak, tapi mengambil barang milik orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semua sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka bagaimanapun juga antara satu dengan yang lain itu punya hak. Setiap orang itu punya hak untuk hidup layak. Setiap orang punya hak untuk berusaha. Setiap orang punya hak untuk bekerja. Tapi ketika kita berusaha, bekerja atau apapun, ada hak-hak orang lain. Ketika kita kepingin bahwa hidup kita tentram dan damai, kita kepingin bahwa kita hidup ini sejahtera, berkecukupan atas kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan, tapi ingat, ada hak-hak orang lain. Maka ketika memenuhi hak orang lain itu namanya kewajiban. Seperti Mas Pitung, punya hak kan untuk dapat makan? Iya. Punya hak kan untuk dapat tempat tidur? Iya. Punya hak kan untuk dapat ketenangan? Iya. Tapi haknya Mas Pitung itu boleh diambil, tapi di sisi Mas Pitung juga punya hak yang sama.
Misalkan kasih tempat tidur yang sama, satu kamar berapa orang Mas Pitung? Berapa Mas satu kamar? 13. Maka tempat tidur yang digunakan untuk tidur 13 orang itu, maka kewajibannya adalah memberikan ruang teman 12 orang lainnya untuk juga dapat tempat tidur. Jangan sampai tempat tidur itu yang untuk 13 itu dipakai sendiri, yang lain tidur di mana. Berarti Mas Pitung punya hak untuk tidur nyenyak di kamar masing-masing, tapi yang lain juga punya hak untuk tidur dengan nyenyak juga. Sehingga ketika tidur itu ada kewajiban apa? Memberikan ruang temannya untuk tidur dengan nyenyak. Misalkan jam-jam waktu tidur Mas Pitung ramai sendiri, maka itu namanya boleh Mas Pitung melakukan apapun, tapi yang lain itu juga punya hak untuk dapat kenyamanan. Hidup pun begitu. Andaikan bumi ini hanya dihuni oleh satu orang, maka bumi itu hanya milik satu orang. Tapi kalau bumi ini dihuni oleh banyak orang, maka banyak orang ini punya hak untuk hidup di muka bumi ini. Sehingga kepemilikan yang dipinjamkan oleh Allah boleh dipakai, tapi yang lain juga punya hak atas kepemilikan itu. Itulah yang namanya keseimbangan antara hak diri kita dan kewajiban untuk menghargai hak orang lain. Dan itulah yang kemudian Rasulullah menyatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian semua sebagai hamba Allah, antara makhluk satu dengan yang lain, manusia satu dengan yang lain sebagai saudara. Dan al muslimu akhul muslimi, seorang muslim itu akan menjadi saudara muslim yang lain. Dan sebagai saudara, la yazlimuhu, tidak boleh menganiaya. Apa itu menganiaya? Meletakkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Yang lain punya hak, tapi hak orang lain diinjak-injak. Menginjak-injak hak orang lain itu namanya kezaliman. Ibarat apa ini namanya Mas Pitung? Yang tak pakai ini apa namanya? Peci. Peci itu tempatnya ada di mana? Peci itu tempatnya ada di mana? Di kepala kan? Tiba-tiba diambil peci saya ini oleh Mas Pitung, ditaruh di kaki. Nah, mengambil peci saya itu sudah mengambil dengan zalim. Apalagi peci yang mestinya ditaruh di kepala, ditaruh di kaki, itu tambah zalim lagi. Kehidupan yang ada di sekitar kita itu banyak begitu. Dia mengejar haknya, tapi ternyata menginjak-injak hak orang lain. Orang lain butuh kenyamanan. Nah, kenyamanan orang lain ketika diinjak-injak, itulah yang disebut dengan kezaliman. Dan Rasulullah melarang la yazlimuhu, janganlah engkau menganiayanya. Wala yahkiruhu, apa wala yahkiruhu? Janganlah engkau meremehkan bahwa setiap orang punya harkat dan martabat, butuh hormat dan dihormati. Ketika seseorang menginjak-injak harga diri, setiap kan punya harga kan? Harga yang paling mahal adalah harga diri kan? Sekali lagi, harga yang paling mahal adalah harga diri. Ketika harga diri orang lain diinjak-injak, maka wajib kiranya kita mempertahankan harga diri kita. Jangan sampai dijual murah. Wala yahdulhu, apa wala yahdulhu? Dan tidak membiarkannya. Barangkali di antara saudara kita ada yang berbuat zalim, ingatkan. Barangkali di antara kita ada yang menganiaya, ingatkan. Agar apa? Kita tidak termasuk orang yang membiarkan. Dan kemudian Rasulullah menegaskan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, sambil menunjukkan ke arah dada. Dan disebutkan itu bihasbi mri'in min syarri. Diucapkan terima kasih atas atensi Anda mengikuti channel ini. Dan bila ini dirasa manfaat dan berguna buat yang lain, silakan share, like, dan subscribe untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.